Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari siapa yang berwenang memasukkan Joko Chandra ke penjara. Polisi atau jaksa? Ini jadi pertanyaan. Jadi sumber saya dari YouTube. Di dalam YouTube ini ada suatu dialog di suatu televisi menyatakan siapa yang memasukkan Joko Chandra ke penjara. Karena katanya yang menangkap Joko Chandra itu sampai ke Malaysia adalah polisi. Sehingga ada bingung juga masyarakat siapa yang berhak melaksanakan hukum itu, melaksanakan memasukkan ke penjara Joko Chandra ini. Berdasarkan ketentuan yang berhak melaksanakan hukuman daripada Joko Chandra, yang berhak melaksanakan memasukkan Joko Chandra ke penjara adalah jaksa. Karena jaksa itu adalah sebagai pelaksana putusan hakim dan dia yang berwenang. Makanya pada waktu polisi menangkap Joko Chandra membawa ke Jakarta, setelah sampai di Jakarta, polisi menyerahkan Joko Chandra kepada jaksa secara resmi tertulis. Selanjutnya jaksa menyerahkannya ke lembaga pemasyarakatan dan sudah lembaga pemasyarakatan. Itulah karena jaksa itu adalah eksekutor, pelaksana putusan daripada hakim Mahkamah Agung. Jadi polisi tidak berhak untuk melaksanakan itu, melaksanakan putusan hakim itu. Yang berhak melaksanakan putusan hakim adalah jaksa selaku eksekutor putusan hakim. Baik putusan hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, baik Mahkamah Agung. Dialah pelaksana eksekutornya. Jadi itulah yang saya lihat. Jadi rupanya di antara pembicara itu banyak juga yang belum paham. Jadi sekali lagi sampaikan, yang berhak melaksanakan putusan, yang berhak memasukkan Joko Chandra ke penjara adalah jaksa. Karena jaksa itu selaku eksekutor, selaku pelaksana putusan hakim. Sedangkan polisi hanya dibantu untuk menangkap, hanya sebatas menangkap kewenangan polisi yang diminta bantuan oleh jaksa. Seharusnya jaksa juga yang menangkap sampai ke sana, tetapi lebih baik jaksa minta bantuan kepada polisi. Karena polisi itu dilengkapi berbagai hal, terutama dilengkapi dengan alat persenjataan. Kalau terjadi apa-apa, polisi ada untuk membela dirinya. Sehingga polisilah yang melakukan penangkapan dari Malaysia. Setelah itu dibawa ke Indonesia. Setelah sampai di Indonesia, diserahkanlah Joko Chandra kepada jaksa. Kemudian jaksa memasukkan ke dalam penjara. Setelah Joko Chandra dimasukkan ke dalam penjara, sudah menjadi kewenangan daripada lembaga pemasyarakatan. Jadi kalau ada membutuhkan Joko Chandra, harus minta izin daripada lembaga pemasyarakatan. Karena itu sudah merupakan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan, bukan tanggung jawab jaksa lagi. Jadi itu sudah tanggung jawab daripada lembaga pemasyarakatan. Antara lain tanggung jawabnya yaitu memberikan makan sehari-hari untuk Joko Chandra ini dan lain sebagainya. Jadi itulah yang saya sampaikan tadi. Jadi yang berhak memasukkan Joko Chandra itu ke penjara adalah jaksa. Karena jaksa selaku eksekutor daripada hakim, putusan hakim itu. Jadi apapun putusan hakim itu, kalau yang namanya hukum pidana, jaksalah sebagai pelaksana hukuman putusan hakim itu. Baik dia di tingkat putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan putusan Mahkamah Agung. Kalau dia perkara pidana itu merupakan tanggung jawab jaksa selaku eksekutor. Jadi di sini saya lihat. Jadi kalau ada yang membutuhkan Joko Chandra ini untuk diperiksa lagi, apakah polisi atau siapa, tentu polisi akan minta bantuan kepada penjara. Istilahnya dibon pinjam dulu tersangka selama pemeriksaannya dan dibawa ke kepolisian, di polisi ditahan sementara di sana. Karena di sana nanti dia akan sementara. Namanya itu polisi
saya dengar perkara ini akan diperiksa juga nanti perkara yang lain, baik kepada Joko Chandra, baik kepada Anita Kolopaking sebagai pengacaranya. Jadi ini saya lihat, ya kalau memang polisi membutuhkannya, bukan minta izin kepada jaksa, tetapi minta izin daripada lembaga pemasyarakatan. Karena itu sudah kewenangan daripada lembaga pemasyarakatannya. Jadi itu saya lihat kalau memang polisi menginginkan Joko Chandra itu nanti diperiksa. Karena kalau diperiksa nanti kan akan dibawa ke kepolisian. Diambil dari lembaga pemasyarakatan, dibawa ke kantor polisi. Atau sementara kantor polisi menahannya bisa. Karena istilahnya dibawa pinjam dulu. Jadi dia minta izin itu kepada lembaga pemasyarakatan yang menahannya, bukan kepada jaksa. Karena tanggung jawab jaksa atas pelaksanaan putusan Mahkamah Agung itu sudah selesai untuk dia menjalani hukuman 2 tahun. Jadi setelah diserahkan polisi Joko Chandra kepada jaksa, kemudian jaksa memasukkannya ke penjara untuk menjalani hukumannya selama 2 tahun sesuai putusan Hakim Mahkamah Agung RI. Jadi itulah. Jadi yang berhak melaksanakan yang berhak memasukkan Joko Chandra ke penjara adalah jaksa, bukan polisi. Ada jaksa karena jaksa itu adalah sebagai pelaksana putusan hakim, pelaksana putusan hakim, jadi eksekutor. Jadi pelaksana eksekutor daripada putusan hakim. Sekian dan terima kasih.